Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Firiski dengan NIM 1817051037, kelas 5H. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah contoh soal mengenai materi penggabungan usaha untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Untuk soalnya sendiri kita bisa langsung lihat di samping. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan mencari atau memperoleh soal seperti ini, itulah kita harus melihat neraca dari PT yang akan diakuisisi atau akan diambil alih oleh PT yang lain. Dimana di sini kita sebutnya PT Suka. Kita lihat neraca PT Suka. Ya, di sana kita harus menghitung fair value net asset dari PT Suka terlebih dahulu. Cara mendapatkannya seperti apa? Yaitu dengan cara mengurangkan fair value aset dan juga dengan fair value liabilitasnya. Kenapa harus yang dihitung tuh fair value? Kenapa? Karena kita di sini menggunakan metode pembelian. Ya, kita sudah peroleh, kita hitung fair value asetnya, lalu kita kurangkan dengan fair value liabilitasnya, lalu kita mendapatkan fair value net asetnya sejumlah 1,2 miliar. Lanjut ke soal. Ya, kita bisa lihat soal di sana di mana PT PK memperoleh 100% kepemilikan PT Suka dengan membayar uang sebesar 4 miliar dan menerbitkan saham sebesar sebesar 400 juta dan menerbitkan saham sebesar 50.000 lembar saham dengan nilai par 10.000 rupiah dan nilai pasarnya 20.000 rupiah. Dalam menjalankan transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT PK membayar biaya akuisisi sebesar 9 juta dan juga biaya penerbitan saham sebesar 5 juta rupiah. Kita langsung masuk ke rumusnya. Yang pertama, kita akan menghitung consideration transfer berupa kas dan juga common stock, di mana kasnya berupa 400 juta dan juga common stock kita bisa hitung di sini. Kita hitung 50.000 lembar saham dikalikan dengan nilai pasar yang sebesar 20.000 rupiah akan menghasilkan 1 miliar. Maka consideration transfernya sebesar 1,4 miliar rupiah. Nah, karena consideration transfernya lebih besar daripada fair value asset, maka akan dihasilkan goodwill, yaitu nilai positif sebesar 200 juta. Nah, ini sudah tahapan hitungannya, dan berikutnya kita akan masuk ke tahapan jurnalan. Jurnal yang pertama itulah jurnal ketika transaksi pembelian terjadi, di mana transaksi yang pertama itu investment in PT Suka sebesar 1,4 M yang tadi bisa kita lihat melalui consideration transfernya. Itu akan kita taruhkan di debit. Dan sementara yang di kredit itu adalah kas, terus ada common stock 500.000 dan at PIC atau peak in capital sebesar 500.000. Nah, kenapa di sini tidak 1 miliar common stocknya seperti tadi dihitung? Karena apa? Karena common stocknya sendiri itu masih ada atau masih tergabung di dalamnya itu adalah PIC. Jadi kita harus pisahkan supaya lebih bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu. Jadi 500.000, 500.000. Jadi 1 miliar dikurangi dengan 500.000. Nah, untuk jurnal yang kedua, itu adalah jurnal untuk pembayaran beban. Dimana kita bisa lihat sendiri tadi, ada dua biaya yang akan dibayarkan oleh PT PK untuk memperoleh kepemilikan dari PT Suka sendiri. Dimana biaya pertama itu biaya akuisisi yang disebut dengan investment expense, saya sebut di sini. Dan biaya yang kedua adalah biaya penerbitan saham sebesar 5 juta. Yang kemudian kreditnya pasti cash sebesar 14 juta rupiah. Itu dari jurnal kedua. Nah, untuk jurnal yang ketiga itu adalah jurnal ketika PT PK sudah memperoleh fair value net asset dari PT Suka. Dimana kita bisa lihat jurnalnya di sini. Yang pertama itu adalah akun cash sampai akun paten sendiri, itu merupakan datanya itu diperoleh dari neraca dari PT Suka tadi. Dimasukkan ke sini karena sudah menjadi kepemilikan dari PT PK sekarang. Nah, kemudian di bawahnya itu juga ada goodwill. Dari goodwill yang tadi itu sebesar 200 juta itu diperoleh dari tadi selisih antara consideration transfer dengan fair value net asset. Sehingga dia menambah atau memperoleh goodwill sebesar 200 juta. Sementara di akun atau di sisi kreditnya itu ada accounts payable sampai other liabilities, itu diperoleh dari neraca sama seperti tadi. Kemudian di bawahnya cuma ada tambahan investment in PT Suka
sebesar 1,4 M. Nah, itu diperoleh dari mana? Tadi pas pembelian itu sudah ada investment in S juga sebesar 1,4 M, tapi itu di debit. Namun pada saat PT PK sudah mendapatkan value net asset dari PT Suka, kita harus mengurangkan investasi kita senilai 1,4 M tadi. Yang tadi kan di jurnal pertama itu pada saat pembelian, dan sekarang lah jurnal ketiga pada saat mendapatkan 100% dari fair value asetnya PT Suka. Artinya di jurnal 1 tadi saat transaksi kita debitkan investment in S, namun sekarang kita dapatkan fair value asetnya, kita harus mengkreditkannya supaya balance. Nah, itu saja materi atau contoh soal yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.